Jadi intinya, ini loh, kalau kamu lihat mau tahu jawabannya, di bumi Nusantara ini, Maitreya itu dianggap ada juga, sudah. Dan dia bukan anggota Karmapa. Iya, iya. Apa? It's true. Udah ada di sini. Dan ini luar biasanya nenek moyang kita. Pengetahuan mereka yang dipilih Lalita Wistara. Lalita Wistara itu pada waktu pemuteran roda, itu tidak hanya diterangkan 4 Arya Satya, Catur Arya Satya, tapi menyangkut mengenai non-dual, mengenai pemikiran yang non-dual, mengenai emptiness. Ya, sorry, silakan. Oke, itu pengantar ya. Kita lanjut mulai membahas dan mendiskusikan tentang kapasitas menengah. Mulai dari diri saya sendiri. Enggak, kalau kamu yang baca ya, ini meskipun dari Buddha, tapi suaranya ini suara Medan. Diarto serius wajahnya. Bait 76. Selain tahap-tahap yang sudah disebutkan sebelumnya, jalan orang dengan kapasitas menengah mencakup menjaga ikrar disiplin lengkap penganut pratikmoksa samvara atau ikrar penuh sangga yang lebih kuat. Mengingat kesalahan dari siklus kelahiranlah yang memaksa pengembangan jalan pembebasan. Balikkan faktor-faktor yang mendorong kelanjutan kelahiran, ketidaktahuan, menggenggam adanya diri, dan perbuatan yang tidak terampil. Lakukan setiap langkah menuju nirwana, kedamaian, kebahagiaan, dan kesejahteraan orang lain. Jika kalian mengambil 5 ikrar utama, kalian adalah seorang umat awam upasaka yang lengkap. Jika kalian memiliki tanda-tanda seseorang yang melepaskan kehidupan berumah tangga, kalian memulai sebagai seorang sangga pemula. Biksu-biksuni tertinggi menjaga dari 5 jenis kejatuhan. Memegang ikrar disiplin adalah dasar yang mendukung terciptanya semua kualitas baik. 5 ikrar utama. Tidak memusnahkan makhluk hidup, tidak mengambil apa yang tidak diberikan, menghindari perbuatan seksual yang salah, menghindari ucapan salah, tidak meminum minuman keras dan obat-obatan yang menyebabkan kecerobohan. 5 jenis kejatuhan, termasuk parajika, sanggawasesa, payatika, pratidesanya, dan dustra. Nah, ini waktu kemarin kita bahas, Suhu cukup bisa menjelaskan, Suhu, nanti yang 5 kejatuhan ini. Parajika. Ya, sebentar. Su, ya gimana Su? Hmm. 76. 76. Ini ada mengatakan mengingat kesalahan dari siklus kelahiran yang memaksa pengembangan jalan pembebasan. Apakah di sini itu disamakan dengan artinya moha gitu? Atau Jadi gini. awija sama gitu? Jadi gini. Siklus, jadi mengingat kesalahan dari siklus kelahiran. Artinya, ternyata baik kita dilahirkan sebagai manusia, atau dewa, atau mahadewa, atau binatang, atau neraka, selama ada di situ, itu cuma berputar-putar. Jadi misalnya kita jadi manusia, cuma kepingin jadi dewa gitu ya. Atau intinya kalau yang kecil tadi apa sih? Kita memikir supaya masa depannya lebih enak. Masa depan itu artinya apa? Tahun depan misalnya. Makanya tahun depan lebih enak. Seperti Intan memberitahu anak-anaknya, kamu harus sedia, supaya masa depanmu enak. Itu kapasitas kecil artinya. Dan itu bukan salah. Tapi menurut beliau di sini, it's a small thing. Terutama kalau kamu sadar bahwa apapun selama kita itu masih
siklus kehidupan yang berputar, samsara. Nah, setelah itu not much use, sebab ini putar-putar sama terus. Kadang-kadang lebih enak, kadang-kadang jadi dewa, kadang-kadang di neraka sangat tidak enak, dan sebagainya. Jadi pertamanya, kalau di kecil, yang penting jangan masuk yang bawah dulu dah. Kita mencoba book yang agak di atas. Nah, setelah itu tambah lalu dikatakan yang di sini, lalu kamu tahu, oh, juga tidak banyak gunanya juga ya siklus. Nah, dengan demikian mengembangkan, mencari pembebasan yang dituju nirwana. Nirwana itu adalah dihilangkannya semua klesa-klesa yang menyebabkan kita tetap di samsara. Dengan itu dihilangkannya gitu, kamu mencapai arat. Ini maksudnya. This particular sentence. Samsara. Jadi, ya kalau tidak bisa mikir sepanjang itu ya paling enggak dilahirkan di alam yang tinggi, right? Ya, tapi juga ini terus. Tapi misalnya kamu di alam tinggi pun nanti juga akan jatuh lagi. Makanya kita cari alam ini kalimatnya artinya itu. Ya, oke, good. Nanti Suhu bantu jelasin Suhu ya. Para jika sangga sedikit banyak, kalau ya kecuali semuanya nggak mau. Tapi ada yang mau tahu nggak nih? Para jika apa? Sangga kebetulan ada Suhu. Intinya gini, the point di sini, ini mengatakan kita perumah tangga mengambil ikrar. Ikrarnya ini sebetulnya betul, kita committed to certain thing, 5 ini Pancasila paling tidak, right? Tapi beliau-beliau ini ikrarnya, komitmennya jauh lebih banyak. Dan karena begitu dikatakan, yang saya cerita semalam, kalau kita pergi ke restoran, lihat banyak ikan, banyak lobster, banyak apa, cuma kita kasihan, sampai lewat mani pamehum, gitu. Kamu jalan, it's good. Ya, kamu mengumpulkan good karma. Tapi kalau kamu sambil sujud di hatimu, kamu ambil ikrar ini, saya tidak akan membunuh. Itu nggak usah lewatikan, nggak usah mikir itu. Hanya dengan kamu janji ini, pengumpulan daya berkahmu berkali-kali lebih besar daripada kamu menyelamatkan ini, atau melepaskan burung, atau mereka itu tidak sebesar kalau kamu ambil ikrar. Itu kita nih, ya apa? Ya kita semua. Apalagi para sangga gitu, yang tujuannya saya akan betul-betul mengikuti ajaran Buddha sehingga betul-betul mencapai sini. Ini luar biasa. Jadi ini yang dikatakan di sini. Mengapa ikrar para sangga itu jauh lebih powerful daripada awikrar. Nah, makanya harus ada yang dijaga, jangan sampai ini nanti dilanggar dan diterangkan di sini. Kalau dilanggar itu terus nanti bagaimana caranya? Begini ini diterangkan. Sebetulnya juga kalau perlu tahu hanya untuk pengetahuan nggak banyak. Tapi yang penting prinsipnya ini. Prinsipnya di mana makanya kita bisa lebih menghargai, tidak cuma menghargai, merasa bersyukur dengan adanya sangga yang berkomit begitu akan membawa berkah untuk kita untuk bisa belajar. Ya. Oh, setuju tuh ya Su ya. Gitu. Saya ngomong atas nama. Ya. Total ikrar biku ini berapa Su? 500 sekian ya? 348 ya. Tuh, kita sebagai awam 5 saja lah. Ya. Itu pun kamu minta diskon kadang-kadang. Ya, silakan. Sedikit mungkin saya. Ya. Mungkin saya tambahkan sedikit. Ya, Kalau mengenai parajika itu artinya pelanggaran yang berat. Jadi kalau udah dilanggar itu udah harus keluar dari sangga. Itu aja. Begitu. Oke. Terima kasih. Tapi kalau untuk Do you know why? Maksudnya kalau sila yang disebut parajika ini adalah
sila yang terberat. Kalau sudah dilanggar, harus keluar dari sangga dan tidak boleh lagi join. Kalau yang lain boleh ya suhu ya? Hah? Yang lain boleh Yang ya? lain itu ada aturannya. Oh, ada aturan Ada lagi. yang bisa dimaafkan di depan berapa sangga. Ada yang jadi kayaknya ada hukumannya, dibiarkan dulu beberapa lama, baru diterima lagi dengan catatan ada pemaafan, begitu. Jadi dia ada aturan-aturannya. Ya. Tadi saya tanya ini gini Su, biar kita ini yang berumah tangga ini agak ngerti gitu ya. Saya tanya mengapa gitu? Mengapa kalau para jika Dilakukan nggak bisa kembali ke sangga? mengapa? Kalau kamu nanti baca di sini ya, di depan ini. Sebab ikrar itu kamu ambil secara sukarela. Right? Nobody force you. Tidak ada yang memaksakan kamu. Kamu ambil ikrar ini sukarela. Nah, kalau kamu secara sukarela komit kamu tidak mau ini, terus kamu langgar sendiri, bukannya yang nggak boleh, mungkin ya nggak boleh oleh ordernya ya untuk join lagi, tapi intinya kita tidak lagi pantas atau kuat untuk mengambil seperti itu. So you have to be out. Bu, jadi udah jadi yang 5 saja gitu, jangan yang 300 berapa. Begitu kan kira-kira saja. Iya, latar belakangnya. Karena ini makanya ditulis di buku di sini. Halaman 4. Coba kamu baca yang agak Sarana. Halaman 4 bait 7, mereka berikrar dan memilih sarana andalan secara sukarela, tidak bergantung pada orang lain, bisa membedakan antara orang luar dan orang dalam. Kemudian mengambil sarana andalan, menempatkan dasar keyakinan mereka dengan mengenali kualitas-kualitas baik dari orang dalam. ini kuncinya gini loh, karena kita sukarela, right? Bahkan yang saya kemarin cerita sama-sama ya, kalau di agama Katolik begitu ya, kalau ada pernikahan, itu yang nikahkan bukan ahli pencatat gini, kita mengundang Tuhan untuk menikahkan, yang menyatukan, gini. Bukan hanya menyaksikan, tapi betul-betul yang menyatukan. Lalu ada kata-kata yang disatukan oleh Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Kalau di Buddha Dhamma enggak loh. Kamu janjian out of from your heart gitu, bahwa makanya saya bilang kan, kalau suami bisa 2, calon istri bisa 2, kalau gabung kamu jadi 22. Jadi itu adalah reason why you get married. Not because you love and not that, because you love for everybody. Itu is currency-nya too little. Nah, yang paling tidak ada sama sekali dalam agama Buddha itu sense of memiliki istri atau meskipun dalam Buddha Dhamma diterangkan kalau kamu sebagai istri kamu harus gini. Why? Apakah Buddha ini chauvinist? Sebab sebagai istri itu tidak mudah kan ya. Maka tapi ini dengan kamu ngerti semacam ini, itu kamu di hatimu bilang, I serve untuk gini. Ini menguatkan. Kadang-kadang masih ada berontaknya kan. Do I need that? Apakah saya harus seperti itu? Tapi kalau diomongkan, you need that. Mengapa? You promise juga. Dua gini. Ini seberat-beratnya, kamu butuh pegangan nih. Urusan itu. Seperti kita butuh sila. Meskipun hanya 5, itu karena, do you know why only 5? Karena kita dasarnya ini rewel. Terlalu banyak yang kamu pengen, ya udahlah, kamu mulai dari ini dulu. Ini yang, tapi 5 itu luar biasa loh. 5 itu intinya yang tadi, jangan mencederai yang lain. You commit
kamu kalau lihat silanya ini, dan jangan membuat dirimu gampang ceroboh. Saya menggunakan kata itu, misalnya minum minuman keras, bukan senangnya minum narkoba, ambil narkoba atau tapi minum alkohol dan makan obat-obat membuat kamu ceroboh, pikiranmu, kamu mabuk, kamu bisa berbuat sesuatu yang merugikan orang lain. Maka dikatakan don't do that. Ya, oke. Jadi itu selalu ada yang di belakangnya. Kenapa? Nelayan, Om. Kalau kamu mungkin untuk para sangga juga, kalau kamu belajar nanti dari buku yang nomor 1, terutama dari Theravada Tradition, satu ini apa gitu, dua gini. Salah satunya itu bahwa hidup ini akan selalu berhubungan dengan pembunuhan. Selalu. Pikir kamu mau vegetarian. Kalau nelayan itu sehari paling 200 ikan. Right? Tapi kalau kamu vegetarian, sekali semprot kol, itu puluhan ribu yang mati. Jadi dari segitu, jangan bilang cuma attitude. Jangan bilang cuma motivation, cuman ini skillful mean. Apapun yang menolong kamu untuk menimbulkan rasa kepekaan kepada berharganya hidup untuk makhluk. Ini kan tujuannya. Makanya pertamanya seperti ini loh tujuannya. Tapi lalu diformalisasikan. Tapi sebenarnya ini bukan urusan kamu jadi Buddhis atau bukan. Pekerjaan yang menyebabkan penderitaan itu mau tidak mau akan ada akibatnya. Bukan urusan Buddhis atau enggak ya. Mengapa? Sebab kamu sudah peka terhadap penderitaan. You think it's okay. Guess what? Panel pertama, Borobudur ini panelnya 2000 berapa? Gambarnya apa? Nelayan. Nelayan yang mendapatkan hasil, terus ada di kampungnya semua lagi menari-nari, terus ada orang yang memasak ikan-ikannya. Bukan berarti salah. Borobudur itu nunjukkan ini loh hidup ini. Yang kamu anggap menyenangkan begini, ketahuilah ini nanti punya imbas. Mau tidak mau, kamu akan terpengaruh dengan apa yang kamu kerjakan. Bukan tidak boleh, tapi kalau kamu terpaksa begitu, biasanya ada imbasnya. Biasanya. Misalnya tukang jagal segala macam itu, mereka sudah terlalu biasa melihat penderitaan. Makanya kejadiannya kalau dulu di yang jihadis itu orang ini bukan itu gitu kan. Apalagi misalnya perang membuat orang itu jauh lebih kejam dari binatang, bunuh-pembunuh segala. Ini loh, ini samsara di mana semuanya seperti ini. Makanya juga meskipun kita bilang kita bersyukur ke orang juga, makanya mendoakan apa itu it's useful. It's useful. Oke. Lanjut ya. Yuk. Windy. 78. Sampai 7879. 78. Tanpa disiplin kalian tidak bisa menghilangkan keadaan yang tidak mendukung. Jika beranjak di jalan yang ke alam yang lebih tinggi pun di luar kejangkauan kalian, mengapa mencoba pembebasan atau kebudaan? Sama seperti yang orang tunanetra tidak melihat pemandangan, orang tanpa disiplin moral tidak melihat dharma. Sama seperti orang tanpa kaki tidak bisa berjalan, orang tanpa disiplin moral tidak bisa terbebaskan. Oleh karena itu, disiplin diperlukan untuk arhat dan pencapaian.
Kebudahan yang tiada dibanding terbakar oleh api keinginan dalam kehidupan rumah tangga, karma tidak baik terjadi karena keterikatan dan kebencian yang berlebihan terhadap anak, pasangan, harta, musuh, teman, dan kepemilikan. Indra-indra yang dipengaruhi nafsu menciptakan kumpulan kesalahan dan dengan kualitas tercela, kekurangan, dan berbagai kondisi sulit seperti kemiskinan menjatuhkan kalian ke alam rendah. Beberapa kurang mengerti karena tidak mendalami kitab pelajaran, hanya berpegang pada disiplin para biksu menurut tradisi pembebasan pribadi. Salah paham tentang sebab akibat dan kurangnya pandangan jelas tetap saja memenuhi kecenderungan adukan batin dengan sembrono. Itulah ciri-ciri alam keinginan. Merasa mengikuti disiplin kendaraan besar, mereka tersandung di jalan. Disiplin moral para sangha di semua jalan diajarkan oleh yang menang dalam semua sutra dan tantra. Mengapa? Disiplin moral adalah penopang yang menambah daya berkah kebajikan. Kebajikan yang terkumpul selama 100 tahun oleh seorang perumah tangga hanyalah akumulasi sehari bagi seorang biksu Dan biksuni. dibandingkan dalam ajaran Buddha yang pertama memiliki bagian daya berkah yang sangat kecil dengan pikiran yang tidak gentar memasuki kebudahan. Dengan demikian, dengan semua makhluk di alam semesta, kalian harus meninggalkan anak dan pasangan selama 1 eon penuh. Lebih dari itu, jika sambil terbiasa dengan pikiran pengentasan, kalian juga mengembangkan pikiran untuk mencapai kebudahan. Daya berkahnya sangat unggul. Persembahan harta seorang rumah tangga yang berharga kepada sebanyak mungkin Buddha seperti butiran pasir di tepian Gangga oleh seorang biksu yang baru 1 hari 1 malam dan mengingat ketidakkekalan, penderitaan, dan ketidakan diri dari yang tertinggi. Mengapa? Arhat Buddha dari 3 masa muncul karena memiliki disiplin moral ikral biksu, lepas dari urusan rumah tangga, terbebas dan dari gangguan yang menyesatkan, bebas dari keterikatan pada anak dan pasangan, tidak terikat pada kekayaan, mencapai kekayaan besar yang paling menyenangkan, melakukan kebajikan tanpa gangguan. Kalian berlatih kebajikan dalam kesendirian tanpa keterikatan dan pencapaian alam yang lebih tinggi, pembebasan dan kesempurnaan pengetahuan. Om, Ada yang Ya, mau silakan. bertanya atau gimana? Ini Ini yang suhu. Oh, suhu. Iya. di halaman 41 itu ada yang mengatakan yang menang dalam semua sutra dan tantra. Itu apakah itu mantra, Om? Di mana? Halaman 41. 41. Baris dari bawah yang ketiga. Yang menang dalam semua sutra dan tantra. Apakah itu mantra kali? Gini. Ini konteksnya kan begini. Beberapa orang, terutama mungkin referring beberapa sangga, karena kurang mengerti dan tidak mendalami kitab pelajaran, dan hanya berpegang pada disiplin para biksu menurut tradisi, maka mereka hanya menurut tradisi pribadi. Ini contohnya begini, Su, ya. Misalnya, biku-biku atau biksuni dari tradisi tertentu punya aturan bahwa biksuni tidak boleh dekat dengan biku. Right? Biku tidak boleh duduk dengan orang awam yang di sana. Makanya kalau beli tiket pun harus 2 tiket gitu kan. Dan kalau memberi sesuatu harus pakai sabut tangan begini. Ini semua punya tujuan. Right? Semua punya tujuan. Nah maka dia bilang, tapi tujuan ini mungkin tidak akan hal-hal seperti itu ya yang lalu dikatakan istilahnya menurut biksu menurut tradisi pembebasan pribadi. Pembebasan pribadi itu namanya pratimoksha. Biksu yang mengikuti pembebasan pribadi, misalnya contohnya salah satu itu adalah Theravada yang misalnya
karena itu yang dituju. Makanya nantinya akan mencapai arahat, that's it gitu ya. Nah, ini makanya saya waktu nulis ini juga khawatir kalau ditanya malah yang tanya suhu malah. Tapi betul suhu tajam sekali. Lalu terus makanya lalu kalimat berikutnya mengatakan begini, salah paham tentang sebab dan akibat dan kurang pandangan jelas tetap saja memenuhi kecenderungan adukan batin dengan sembrono. Itulah ciri-ciri alam keinginan. Artinya, hanya dengan misalnya suhu nanti tidak boleh menyentuh, kalau saya memberikan sesuatu, harus dilatasi oleh sapu tangan gitu ya. Suhu nerimanya sapu tangannya bukan barangnya karena ada aturan semacam itu sebetulnya salah paham tentang sebab akibat menurut ini loh ya, bukan tentang sebab dan kurang pandangan jelas hal-hal semacam itu. Tetap saja kecenderungan adukan batin ini klesa, kecenderungan yang disebabkan oleh klesa-klesa ini akan tetap ada. Karena ini adalah tanda-tanda dari ciri-ciri dari keberadaan yang ada di alam keinginan, kama dhatu. Ada juga aturan dari sangga member. Saya pernah berserta sangga member ini menarik kita dapat undangan nonton Sendratari Ramayana. Sangga membernya ini juga mempunyai salah satu tidak boleh melihat hiburan gitu katanya, dan kalau ketemu begitu harus menunduk gitu. agak lain itu mesti punya alasan dulunya gitu. Jadi nonton Sendratari itu gini lama-lama ya gitu. Akhirnya karena aturannya nah ini saya bisa relate bab ini karena saya juga lihat dari berbagai tradisi sangga. Lalu terus mengatakan gini, mereka banyak juga yang merasa mereka mengikuti kendaraan besar ini Mahayana, right? Mereka merasa mengikuti disiplin Mahayana, tapi mereka tersandung di jalan. Yang lalu dikatakan disiplin moral para sangga di semua jalan, semua nih, baik Theravada, yang wahana pribadi maupun itu diajarkan oleh yang menang Cina, para Cina. Ini terjemahan para Cina atau Buddha, right? Ya, semua. Jadi Theravada, Mahayana, Tantra, Madhya, all sangga itu yang ajarkan Buddha, right? Dalam hal ini. Makanya Tantra di sini kan. Jadi kembali lagi ke yang kita katakan di hari pertama, jadi semua ajaran Buddha itu sebetulnya tidak ada kontradiksinya. Sebab tujuannya mencapai pembebasan, mencapai penggunaan. Cuman dalam tahap ini, lalu makanya statement ini baik sutra maupun tantra maupun Theravada, semuanya yang bikin atau terinspirasi yang itu yang menang. Cina, para Cina atau ya makanya dikatakan seperti itu. Mengapa? Lalu ditanya. Sebab tanpa disiplin moral, tanpa praktik moksha, tanpa mengambil ikrar, jadi di sistem agama Buddha kamu butuh nih topangan untuk dalam hidup ini supaya menambah daya berkah kebajikan ini. Inilah sebetulnya yang dimaksud gitu untuk ini. Ya. Tapi sebetulnya yang menarik ini nih di halaman 42 ya. Di bab yang atas mungkin garis kelima. Persembahan harta seorang rumah tangga yang berkaya kepada sebanyak mungkin Buddha
seperti butiran pasir di tepian Gangga. Ini banyak atau enggak? Banyak sekali, right? Banyak sekali. Dibanding dengan oleh seorang biksu yang baru 1 hari, 1 malam, ini jadi biksu atau biksu, baru 1 hari, 1 malam, barusan nih. Tapi mengingat ketidakkekalan, penderitaan, dan ketiadaan diri adalah yang tertinggi. Jadi yang paling tinggi apa? Ketidakkekalan, anidya, anicca. Penderitaan, dukkha. Ketiadaan diri, anatta. Jadi untuk para sangga, kalian bisa mengumpulkan offering untuk Buddha sebanyak mungkin dan sebanyak butiran pasir di tepi sungai Gangga. Tidak ada artinya dibanding dengan kalian sehari, yang meskipun kamu harus sehari semalam jadi sangga, sebagai seorang sangga, ini artinya penting sekali. Jadi sebagai seorang sangga, jika kalian mempersembahkan segitu banyak offering, dibanding kamu merenungkan dan kamu memutuskan untuk lebih hidup lebih dekat dengan kenyataan, yaitu bahwa semuanya tidak kekal, semuanya tidak memuaskan, semuanya tidak ada akunya, itu jauh lebih besar. Jadi yang dipentingkan di sini adalah komitmen kita hidup dekat dengan kenyataan. Ini yang oleh murid Atisha itu didefinisikan sebagai dharma. Jadi dharma itu adalah hidup mendekat dengan kenyataan. Ini sangat sangat indah, Bapak. Jadi mengajar para awam, karena murid Atisha ini orang awam yang meminta ini. Atisha biku, right? Semua yang meminta ajaran orang awam. Oke? Oke. Dan berlaku juga untuk upasaka, Om. Oh Urusan sangat, itu. sangat. Kecuali kamu nanti, dan particularly belajar di Fajar Sedeka, ya kan waktu itu di mana sih? Cinkang Cing Sibolangin ya. Ya, ya di Sipulangit. Ya, itu Fajar Sedeka amazing mengenai intinya kita yang tidak mempunyai karma untuk jadi sangga pasti juga bisa, tapi jadi sangga itu a special privilege gitu. Langka sekali. Untuk bisa jadi itu harus punya daya berkah kebajikannya untuk itu. Oh, senang sekali. Terima kasih, sharing dikit ya. Ini kan kita kalau di dalam Pahwacin ada disebutkan Awatam Saka Sutra. Kalau di dalam bahasa Mandarin mungkin lebih jelas. Ichi Namo Fo, Tie Gong Chen Fo Tao. Jadi artinya kalau kita sudah menanamkan sedikit saja kebajikan, next life ya sama sepertinya kalau kita cerita tentang karma sih. Kalau sudah menanamkan kebajikan itu, suatu ketika kebajikan itu benihnya sudah tumbuh, itu yang kita bisa petik. Jadi ada satu cerita, ada satu orang ketika itu di zaman Buddha, mau ketemu sama Buddha biasa kan oleh yang Arya Ananda atau ada murid yang lain, oh bisa mau ketemu sama Buddha nih. Jadi dia udah usianya udah itulah parubaya, mau ketemu Buddha, terus murid Buddha yang biasanya udah lihat dulu nih ada apa? Oh saya mau join sangga. True, I know the story. Ya, jadi terus ditanya, kamu punya kebajikan apa Ya, bisa mau dicek. jadi? Ya dicek gitu. Terus akhirnya Buddha yang keluar kan, karena Buddha langsung tahu bahwa orang ini udah waktunya gitu. Nah diterimalah. Akhirnya para murid kan bertanya kepada Buddha, atas dasar apa, punya kebajikan apa bisa join sangga. Oh, orang ini beberapa kehidupan yang lampau pernah menyebutkan Namo Buddhaya. Jadi jangan menganggap remeh kalau hanya bisa melafalkan nama Buddha. Ketika suatu ketika dia pergi ke hutan, ketemu harimau.
Dia ketemu harimau, kemudian orang ini saking takut naik ke atas pohon, lalu menyebutkan namo buddhaya dengan sekencang-kencangnya, tapi dengan ketulusan hati yang benar-benar sungguh. Nah, setelah itu harimaunya udah pergi ceritanya, jadi dia pulang. Karena kebajikan ini yang ditanamkan itu, maka sudah sampai saat ini berbuah dan dia bisa join sangga. Ya, jadi kebajikan yang ditanamkan ya seperti di sutra dikatakan lah. Walaupun sedikit saja kalau kita sudah tanamkan itu suatu ketika itu berkembang dan kita bisa memetik hasilnya. Terima kasih. Nah, terima kasih, terima kasih. Ya, ini makanya yang tidak kita ketahui tentang cara pekerjaan karma, maka di sini ditekankan sekali. Terus menerus sebab akibat ini pun dibentuk ya, kan. Kalau kamu tidak ngerti sebab akibat, apalagi kamu jadi sebab ini nanti kacaunya ini nanti kalau membicarakan ikrar bodhisattva, ini nanti ada yang nggak pas karena ukurannya lain. Yang satu ukurannya patuh dengan apa yang tertulis, yang satu ukurannya yang membawa manfaat buat orang apapun. Anyway, we talk about this. Itu besok kamu juga loh, Diarto. Diarto, kamu mempunyai wewenang ini kalah sama Su. Kamu masih cuman berapa syair. Tapi saya yang nyetok. Oke, silakan. Kita lanjut ya. Ya. Lanjut ke Wan Hui. Mau ke Liven. Liven ya? Balik ke sini ya? Iya. Oh, Liven. 80 Liven. Berapa sekalian aja. Oh, 80, 81, 82. 98. Ada 80 makhluk di 3 alam karena keterikatan diri melalui delusi ketidaktahuan yang menganggap objek batin dan luar sebagai nyata, mengalami banyak penderitaan dalam siklus kelahiran kembali. Tubuh dan pikiran mereka sering menderita. Buah adukan batin adukan batin yang matang menyebabkan mereka melakukan kesalahan, terdorong oleh keinginan yang hanya akan menyebabkan penderitaan. Manusia dekat pada teman dan membenci musuh. Mereka selalu bingung menyia-nyiakan waktu dengan banyak kegiatan yang menambah penderitaan dan melakukan banyak kesalahan. Sibuk dengan pertanian dan bisnis. Tubuh dan pikiran mereka mengakhiri hidup dengan penuh kegundahan. Semua kegiatan mereka sia-sia dan hanya menjadi penyebab penderitaan lebih lanjut. Setelah meninggalkan teman, musuh, dan harta, mereka jatuh ke alam rendah karena beban kesalahan mereka, tidak memahami sebab akibat. Mereka tidak tahu cara meninggalkan penderitaan. Oleh karena itu, sekarang selagi kalian menikmati kebebasan untuk mencari kebahagiaan, pusatkanlah usaha kalian dalam kegiatan-kegiatan yang baik. Dalam siklus kehidupan yang ditandai oleh ketidakpastian ini, yang tinggi jatuh ke yang rendah menjadi tinggi, mengalami banyak kebahagiaan dan penderitaan. Mereka meninggal dan berpindah alam keberadaannya. Teman menjadi musuh, musuh menjadi teman. Dengan segala perubahan antara kelahiran dan kematian, tak ada yang pasti. Meskipun orang tua melahirkan seorang anak, anak tersebut mungkin akan memandang orang tua sebagai seteru. Seorang yang dulunya musuh mungkin kembali menjadi teman. Mengingat semua pertukaran bolak-balik antara teman atau musuh ini, siapa yang sebenarnya kalian rindukan dan siapa yang seharusnya kalian benci. Karena itu, pandanglah semua makhluk secara setara dan tinggalkanlah
keterikatan dan kebencian. 81. Dalam kehidupan ini, karena delusi menganggap segala sesuatu nyata, karena dari sudut pandang kekal, kalian mengejar tujuan-tujuan yang terikat pada 5 objek keinginan indrawi, terus-menerus mengandalkan niat dan pendambaan. Karena terpenuhinya keinginan indrawi tidak akan mendatangkan kepuasan, seperti meminum air asin. Kehidupan makhluk dirusak oleh 5 keinginan ini, sebagaimana rusa dirusak oleh suara serigala, oleh bau ikan oleh rasa, dan gajah oleh sentuhan. Dengan cara ini, orang yang suka menipu dan sebagainya menimbulkan segala penderitaan. Bentuk tubuh yang indah, pakaian yang bagus, sebaiknya jangan diandalkan, karena tak terlihat sama seperti pelangi di langit. Berbagai musuh bagaikan gema, bau dan rasa bagaikan air asin dan mimpi. Memperoleh objek-objek ternyata tak berujung, bagaikan menggaruk kegatalan. Bersemedi pada ketidakkekalan dan kekosongan adalah keberanian. Karena 5 objek keinginan indrawi, begitu banyak perbuatan yang tidak terampil dilakukan hingga pada saat kematian tak ada kebajikan yang tercipta oleh objek keinginan, baik teman maupun benda-benda materi ditinggalkan. Kalian toh yang harus menanggung sendiri beban besar perbuatan dan delusi. Tertiup oleh angin karma yang tak terkendali, kalian terus-menerus terlibat dalam penyebab-penyebab penderitaan yang parah. Sekarang, pada saat ini, ketika kalian memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri, hindari perbuatan salah. 82. Mata air panas mendidih, beralas besi membara. Rumah besi tanpa pintu yang membakar dengan api membara. Penjaga neraka yang ganas dengan senjata-senjata membara. Hutan daun pedang yang menusuk. Dataran pisau tajam dan sebagainya. Semua penderitaan neraka, melewati berbagai penderitaan neraka dingin yang tak ada habisnya, seperti terbelah bagai peratai. Penderitaan karena banyak kesulitan yang tak tertahankan dan berat untuk waktu yang lama. Pengalaman ini terhubung dengan kesinambungan kesadaran kalian sendiri. Renungkanlah berulang-ulang dan pastikan lepaskan keterikatan. Jangan hanya mengerti secara kata-kata, renungkan samadhi tanpa gangguan diperlukan. Jika kalian sekarang sudah tidak dapat menahan hanya sebagian kecil dari penderitaan manusia, bagaimana kalian akan menahan ganasnya penderitaan neraka? Oleh karena itu, meskipun juga demi kehidupan ini, janganlah berbuat jahat. Hilangkan penyebab penderitaan yang halus dan terselubung sekalipun. Pikirkanlah tentang dahsyatnya penderitaan akibat kelaparan dan kehausan dari preta yang lemah. Simpan objek samadhi ini dalam ingatan kalian. Ketika sedikit saja rasa lapar dan dahaga manusia tak tertahankan, siapa yang dapat menahan rasa lapar, haus dari preta yang lemah? Karena itu, pertanyakan apa gunanya teman dan harta benda. Hindari keterikatan pada kebiasaan, kesalahan, dan penderitaan yang tak terkumpul. Oke, lanjut. 83, 84, 85. Hewan yang tak terhitung saling memakan karena delusi. Kehidupan dipersingkat oleh banyak kondisi kematian yang tidak disengaja. Mereka memekik karena lapar dan haus.
Mereka ditindas, diperbudak, dan sebagainya. Dekati orang bijak, dengarkan dharma, dan renungkan. Dari keberadaan tanpa awal sampai sekarang, kalian telah mengalami banyak dan segala jenis penderitaan di neraka dan lain-lain. Kalian terus berada dalam kungkungan sebab penderitaan. Ketidaktahuan adalah kesalahan terbesar dari siklus keberadaan. Dengan memahami kesalahan siklus keberadaan ini dan bebaskan diri dari kesedihan, hilangkan kesalahan halus. Penderitaan manusia secara singkat ada 8 dan 3 jenis. Yang pertama, penderitaan kelahiran adalah ketika kalian mengakar dalam rahim sebagai gumpalan dalam kegelapan, disiksa oleh panas seperti terikat dan baunya mengerikan. Lahir seperti ditarik hidungnya dengan mata tertutup. Tubuh kalian di pangkuan ibu terasa seperti anak burung yang dibawa elang dan diletakkan di duri. Saat lahir, kalian mengalami gejolak menyakitkan di rongga Brahma, di puncak kepala, yang dialami selama proses kelahiran dan kematian. Bahkan orang bijak yang disebut pandita untuk memperoleh pengetahuan dalam kelahiran baru harus belajar abjad dari awal. Itulah penderitaan kelahiran. 8 jenis penderitaan manusia adalah kelahiran, penuaan, penyakit, kematian. Menghadapi hal yang tidak menyenangkan, terpisah dari hal yang menyenangkan, tidak mendapatkan apa yang diinginkan, dan 5 kelompok unsur kehidupan yang berkebutuhan. 3 jenis penderitaan. Penderitaan akibat penderitaan mental dan fisik, akibat perubahan, dan penderitaan akibat keberadaan yang terkondisi. Demikian juga penderitaan tak terukur dari penuaan. Ketidaksempurnaan bentuk dan warna kulit muncul saat kulit menipis. Cahaya kulit dan kekuatan tubuh menurun. Kalau tidak bisa bekerja, mudah lelah walau sedikit beraktivitas, suhu tubuh menurun dan kalian rentan infeksi. Daya pengamatan kalian yang menurun, tidak mampu merasakan objek. Kalian berpaling dari keburukan yang dibuat-buat oleh semua orang. Orang lain jatuh sakit, termasuk anak sendiri yang akan merasakan sakit penuaan. Tidak ada yang tertarik untuk mendengarkan apa yang kalian katakan. Orang-orang berdebat seolah-olah kalian tidak ada. Orang lain enggan menghabiskan waktu bersama kalian. Selera rasa juga menjadi asin. Kalian tidak lagi berdaya mengumpulkan kekayaan sendiri. Kalian tidak bisa mendengar nasihat baik orang lain. Lagi, kalian menjadi sasaran ucapan kasar yang tidak menyenangkan. Jika kalian berpikir kami, itu hanya kalian sendiri. Dan akan begini saja. Berpikiran suram dan murung, tak ada yang bisa dikatakan atau dipuji ketika menua. Itu seperti saya loh ceritanya. Please. Ada yang ini mau tanya? Iya. Om, kenapa ya Om di bagian yang kapasitas menengah itu dijelaskan lagi, ini kan anicca juga ya Om ya. Sementara di bagian yang kapasitas kecil itu kan juga udah dibahas. Apa bedanya Om? Karena kalau yang kemarin yang Om cerita itu kan ada 3 gebrakan. Gebrakan pertama itu sudah termasuk yang lahir penuaan, penyakit, kematian dan seterusnya gitu ya Om ya. Kenapa di kapasitas menengah itu dibahas lagi Om? Gini. Bedanya apa? Bedanya, yang di kapasitas menengah, ini yang diucapkan semua bentuk keberadaan dari 3 alam. Baik kamu manusia ini loh repotnya. Terus nanti mulainya malah dari alam neraka, right? Di sini kan beberapa itu mulai neraka mengenai alam neraka. Terus kamu diingatkan lagi mengenai alam berita. Terus kamu diterangkan lagi mengenai alam manusia. Dengan segala macam penderitaannya. 8 dan 3 jenis. Right? Terus kamu bilang kan sebagai dewa pun seperti itu. Artinya selama kamu berada di samsara, ini percuma gitu. Samsara itu mempunyai kesia-siaan.
mempunyai kelemahan gitu. It's no point sebetulnya. Tujuannya apa? Nisarana berikutnya. Ini yang ditekankan. You get it? Yang tadinya kalau di alam rendah, kalau di kapasitas kecil, semacam itu hati-hati, kamu jangan nanti lahir di alam bawah. Itu loh yang di avoid, right? Kamu kalau bisa lahir di alam, tetap manusia ke atas lah. Ya pokoknya ekonomi pun kalau bisa premium ekonomi, business class, first class gitulah. Jangan naik kelas mbak gitu kan. So jadi kalau yang kecil, yang dihindari kelahiran alam bawah, yang ini menengah hindari semuanya, percuma. Saya cuma ingin memperjelas ini supaya kalian nanti kalau ketemu istilah ini juga tahu artinya ya. Nah, yang 8 dikatakan Buddha ini mengatakan ada 8 jenis penderitaan dan ada 3. Yang 8 kelahiran, penuaan, penyakit. Kemarin kita seperti kematian, 1 grup ya. Yang nomor 5 menghadapi hal yang tidak menyenangkan, terpisah dari hal yang menyenangkan, tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Grup 2. Yang ketiga, grup ketiga, 5 kelompok unsur kehidupan yang berkebutuhan. Panca Upadana Skanda. Kemarin masih ingat ya, kita membicarakan mengenai ini, right? Jadi yang dimaksud ini, kelahiran, penuaan, penyakit, kematian, ini adalah penderitaan dalam bentuk physical atau mental. Nah ini dijelaskan dari 3 jenis penderitaan ini. Jadi pertama, penderitaan akibat penderitaan mental dan fisik. Artinya apa? Kamu marah, kamu jengkel, penderitaan, right? Seperti saya ini, kaki, yang ini kaku sekali, itu penderitaan fisik gitu kan. Nah, ini satu tipe, karena kelahiran, terutama penuaan, ini, penyakit, dan kematian. Yang kedua, menghadapi hal yang tidak menyenangkan, itu berarti dulunya senang, kamu terus menghadapi hal yang tidak menyenangkan. Terus terpisah dari hal yang menyenangkan, itu dulu kamu punya yang menyenangkan terus hilang, gitu kan. Terus yang keinginan tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan, yang kamu inginkan dan yang kamu dapatkan beda. Jadi ini mengatakan bahwa semuanya ini tidak ada yang bisa kamu andalkan karena semuanya akan berubah-ubah. Terus bentuknya akan berubah-ubah. Ini yang kedua. Akibat perubahan, right? Yang dikatakan 3 ini. Ini sebetulnya saya harusnya kasih nomor, jadi kalian bisa tahu 1, 2, 3, atau nanti kalau kita edit gitu. Dan ketiganya, penderitaan akibat keberadaan yang terkondisi. Kemarin kita udah bicarakan kan, selama badan dan pikiran ini masih membutuhkan, udahlah, jangan harap kamu bisa menemukan kebahagiaan yang total betapapun kamu mempersiapkannya. Betapapun kamu mempersiapkannya. So that is what it meant. Jelas ya, yang dikatakan 3 macam duka ini. Ini juga teknis, so ini selalu dibicarakan, dibilang ada 3 macam jenis penderitaan. Ini dari Dharma Cakra Pawartana Sutta. Ini diambil dari sutra itu. Dari sutra pertama Buddha malah. Oke, yuk.